Seperti yang disampaikan Simone Inzaghi dalam konferensi pers, Lautaro Martinez tidak akan tersedia untuk leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Milan. Kapten Inter tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Sport, baru saja meninggalkan pusat latihan Appiano Gentile. Targetnya adalah memulihkan kondisi dan kembali bermain saat Inter bertandang ke Parma pada hari Sabtu. Sementara itu, mulai muncul perkiraan susunan pemain. Menurut laporan, Yann Sommer akan tetap mengawal gawang, dengan 3 bek di depannya, Jan Bisek, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni. Matteo Darmian dan Carlos Augusto akan berperan sebagai bek sayap. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella sudah dipastikan bermain, sementara kejutan bisa datang dari Davide Fratesi yang berpeluang menjadi starter menggantikan Henrikh Mkhitaryan untuk memberinya waktu istirahat. Di lini serang, Marcus Thuram akan didampingi oleh Joaquin Correa sebagai pengganti Lautaro Martinez. Jika memainkan semua pertandingan musim ini, Inter berisiko mencapai 68 laga dalam satu musim. Jumlah tersebut terdiri dari 67 pertandingan di semua kompetisi, termasuk Piala Dunia antar klub. Namun, mengingat persaingan ketat di Serie A, tidak menutup kemungkinan adanya laga playoff untuk menentukan Scudetto jika dua tim finish dengan poin yang sama di puncak klasemen. Nerazzurri masih memiliki 2 pertandingan pasti di Coppa Italia, ditambah kemungkinan final. Di Liga Champions, mereka masih memiliki 2 laga tersisa, serta berpotensi memainkan 3 pertandingan tambahan jika mencapai semifinal dan final. Sementara di Piala Dunia antar klub, mereka bisa memainkan hingga 7 laga, termasuk fase grup dan babak gugur. La Gazzetta dello Sport juga mengonfirmasi formasi Inter untuk derby Coppa Italia melawan Milan, yang sebelumnya telah diprediksi oleh rekan-rekan dari Sky Sport. Di posisi penjaga gawang, Josep Martinez akan menggantikan Sommer, sementara di tengah pertahanan, De Vrij akan berpasangan dengan Bisek dan Bastoni. Di lini tengah, Nicolo Barella, yang absen di Liga karena skorsing untuk pertandingan melawan Parma, dan Hakan Calhanoglu menjadi pilihan utama, dengan Davide Fratesi melengkapi lini tengah yang akan memberikan waktu istirahat untuk Henrikh Mkhitaryan. Di sisi kanan, dengan ketidakhadiran Denzel Dumfries, Matteo Darmian dipastikan tampil, sementara di sisi kiri, Carlos Augusto semakin dipercaya untuk tampil. Keputusan final untuk setiap posisi masih menunggu, tetapi pelatih tampaknya sudah memutuskan siapa pasangan penyerang utama. Correa akan bermain bersama Thuram, sementara Lautaro bahkan tidak akan berada di bangku cadangan, tulis La Gazzetta. Simone Inzaghi dijatuhi hukuman larangan 1 pertandingan, kartu kuning dengan peringatan, serta denda sebesar 5.000 euro setelah diusir keluar lapangan pada menit-menit akhir pertandingan antara Inter dan Udinese oleh wasit Daniel Civi. Hakim olahraga juga menjatuhkan denda 5.000 euro kepada pelatih Inter tersebut karena, pada menit ke-48 babak kedua, memasuki lapangan dan dengan cara yang mencolok serta emosional memprotes keputusan wasit, serta mengulangi perilaku tersebut setelah diberitahu tentang keputusan pengusiran. Dalam pertandingan yang sama, larangan 1 pertandingan juga diberikan kepada Nicolo Barella, yang menerima kartu kuning dan sudah dalam status peringatan, serta kepada Sergio Marchon, asisten pelatih Udinese Costarun Jaik, karena, pada menit ke-49 babak kedua, bangkit dari bangku cadangan tambahan dan dengan keras memprotes keputusan wasit. Gelandang Christian Aslani kini masuk dalam daftar peringatan. Selain itu, hukuman larangan 1 pertandingan juga dijatuhkan kepada pelatih Napoli, Antonio Conte, serta pemain lainnya seperti Jacopo Fazzini, Empoli, Matteo Guendouzi, Lazio, Emmanuel Gyasi, Empoli, Raul Jimenez, Milan, dan Alexis Saelemaekers, Roma. Dari perempat final melawan Lazio hingga leg pertama semifinal melawan Milan, Michael Fabbri, wasit berusia 41 tahun asal Ravenna yang ditunjuk untuk memimpin derby Coppa Italia, telah memimpin pertandingan Inter sekali musim ini, yaitu saat mereka mengalahkan Lazio 2-0 dalam laga Coppa Italia pada 25 Februari lalu. Fabbri telah memimpin 13 pertandingan Inter sepanjang karirnya, dengan catatan 10 kemenangan untuk Nerazzurri, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Cedera pada otot aduktor paha kiri membuat Mehdi Taremi harus absen selama 20 hari, setelah sebelumnya sudah tidak ada dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan Inter melawan Udinese. Pemain asal Iran ini tidak akan bisa bermain dalam 5 pertandingan mendatang, termasuk leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Milan, laga melawan Parma dan Cagliari,
serta 2 pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munchen. Ini adalah kabar buruk bagi Simone Inzaghi, yang sebelumnya berencana memasukkan Taremi dalam rotasi penyerang untuk mengelola energi di fase sibuk musim ini, namun sekarang ia harus mengandalkan pilihan yang tersedia, termasuk Lautaro Martinez yang mungkin akan dipanggil kembali untuk pertandingan leg pertama Derby Milan Coppa Italia dan kembali menjadi starter saat melawan Parma pada Sabtu depan. Cedera otot Taremi ini tentunya memperumit situasi, mengurangi opsi pilihan di belakang pasangan Thuram dan Lautaro. Namun, di tengah kendala ini, pelatih asal Piacenza tersebut bisa sedikit tersenyum melihat kondisi fisik Marko Arnautovic yang sedang dalam performa terbaik. Pemain asal Austria ini, yang dalam sebagian besar musim ini minim keterlibatan dalam rotasi penyerang, kini mulai memberikan kontribusi signifikan lewat gol-golnya dalam beberapa pekan terakhir. Sundulan penentu kemenangan melawan Fiorentina, gol yang memperkecil ketertinggalan melawan Monza, dan tendangan kiri yang membuka gol pertama melawan Udinese. Dia juga mencetak gol penting lainnya melawan Lazio dan Udinese di Coppa Italia. Gol-gol tersebut, meski sedikit, sangat berpengaruh, termasuk gol pertama musim ini melawan Red Star di Liga Champions. Arnautovic bahkan mencetak gol di 3 kompetisi utama yang diikuti Inter, hanya tidak tampil di Supercoppa karena tidak dimainkan. Jika dibandingkan dengan rekan-rekan setimnya, Arnautovic memiliki catatan terbaik dalam hal gol per menit bermain, 1 gol setiap 103 menit, 6 gol dalam 116 menit. Lautaro Martinez mencetak 1 gol setiap 164 menit, 18 gol dalam 2.957 menit, sedangkan Marcus Thuram juga mencetak 1 gol setiap 164 menit, 16 gol dalam 2.623 menit. Taremi, di sisi lain, hanya mencetak 3 gol dalam 1.478 menit, 1 gol setiap 492 menit, namun ia memiliki 6 assist. Korea, yang belum menunjukkan performa terbaiknya, hanya mencetak 1 gol dalam 307 menit. Kini, Arnautovic berada dalam kondisi fisik yang sangat baik dan menggunakan pengalaman serta tubuhnya yang sulit digeser di lapangan. Tanpa Taremi dan dengan Korea yang kurang berkesan, terutama dalam 35 menit melawan Udinese, Arnautovic menjadi pilihan utama dari bangku cadangan untuk pasangan Thuram dan Lautaro, serta menjadi pilihan utama jika salah satu dari keduanya absen. Cedera dan kondisi fisik yang kurang prima tampaknya sudah diatasi, dan kontribusinya akan sangat penting di sisa musim ini, sebuah harapan yang sangat berlawanan dengan pandangan awal musim yang kurang menganggapnya sebagai pilihan utama. Tentu saja, dia juga harus dikelola dengan baik, setidaknya sampai Taremi kembali pulih. Marcelo Salas terkejut secara positif dengan kerja luar biasa yang dilakukan Simone Inzaghi sebagai pelatih. Saya tidak menyangka dia akan menjadi sehebat ini, ujar mantan penyerang Lazio itu kepada DAZN. Saat kami masih rekan setim, dia adalah orang yang tenang dan tidak banyak bicara. Beberapa tahun lalu, saya melihat langsung bagaimana dia memimpin latihan di Lazio, di Formello, dan saya bertanya-tanya, siapa ini? Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Saya sangat senang dia berhasil. Dia adalah salah satu teman saya, seperti Concei Chao, Nesta, dan Almeida, mereka semua ada di hati saya. Semoga karir mereka berjalan dengan baik, tutup Salas. Dalam acara FIFA El Football, Nicola Ventola menyoroti salah satu pemain kunci dalam pertandingan Inter Udinese, yaitu Yann Sommer. Kiper tersebut melakukan 2 penyelamatan krusial di menit-menit akhir ketika Inter harus mempertahankan keunggulan tipis dari upaya Udinese untuk menyamakan kedudukan. Para penonton keluar dari stadion dengan jantung berdebar, meskipun di babak pertama Inter tampil luar biasa, terutama dalam 20 menit pertama yang menjadi salah satu permainan terbaik yang pernah saya saksikan. Seorang kiper hebat terlihat dari bagaimana dia tetap siap meskipun jarang mendapat ancaman. Selain itu, saya juga sangat mengagumi profesionalismenya, ujar Ventola. Dalam program mingguan Step on Football di DAZN, Valon Behrami tidak menutup kemungkinan bahwa Inter dan Simone Inzaghi bisa berpisah di akhir musim jika klub berhasil meraih treble. Seperti yang terjadi dengan Jose Mourinho pada 2010 ironisnya, justru lebih mungkin dia bertahan jika tidak memenangkan apapun. Inter berpotensi meraih semua gelar, ini tahun yang tepat bagi mereka. Mereka bersaing dengan Bayern dan Barcelona di Liga Champions, ujar Behrami. Sejak Juli, saya mengatakan bahwa Napoli akan finish di peringkat pertama atau kedua, dengan asumsi bahwa Inter adalah tim terkuat dan pasti akan berada di posisi pertama atau kedua. Namun, jadwal padat dengan pertandingan penting setiap 3 hari bisa berdampak negatif bagi mereka. Itulah pendapat Gigi Buffon,
mantan kiper legendaris Juventus dan timnas Italia, yang mengomentari persaingan perebutan Scudetto dalam acara Talk, sebuah konferensi tentang media sosial, generasi muda, dan digital yang diselenggarakan oleh Gazzetta di Parma. Buffon juga menyinggung kedatangan Igor Tudor sebagai pelatih Juventus serta memberikan pandangannya tentang Parma, mantan klubnya yang akan menghadapi Inter di laga Serie A berikutnya. Igor sangat mengenal lingkungan Juventus dan memiliki energi yang bisa ditularkan ke tim. Saat ini, itulah yang dibutuhkan dari seorang pelatih. Untuk masa depan, kita lihat saja nanti. Mengenai peluang Parma bertahan di Serie A, Buffon berkomentar, mereka akan bersaing dengan Lecce untuk bertahan. Parma adalah tim yang sadar akan targetnya. Mereka kini bermain lebih seimbang dan tetap fokus dalam pertandingan, tidak lagi mengalami momen-momen krisis besar. Serangkaian hasil positif ini meningkatkan harapan untuk bertahan di Liga. Meski jalannya masih berat mengingat jadwal pertandingan, Parma selalu tampil baik dan bahkan meraih poin saat menghadapi tim-tim besar. Luigi De Siervo, CEO Lega Serie A, berbicara dalam acara peluncuran proyek Udinese Energia Incampo, komunitas energi pertama dalam dunia sepak bola. Ia memuji inisiatif klub Friuli tersebut sekaligus menyoroti kondisi stadion di Italia. Ini adalah kebanggaan nasional. Stadion Blue Energy merupakan salah satu permata di antara stadion-stadion kami, yang rata-rata berusia 75 tahun. Dari perspektif ini, Italia menjadi negara tertua di antara negara-negara yang memimpin sepak bola global, ujar De Siervo. Ia menambahkan, Udinese tidak hanya membangun stadion yang indah dan fungsional, tetapi juga terus meningkatkan standar. Kita harus mengakui nilai sosial yang besar dari inisiatif ini. Kami berharap tim-tim lain berani mengikuti contoh ini. Bologna berhasil memenangkan leg pertama semifinal Coppa Italia dengan mengalahkan Empoli di Stadion Castellani. Untuk bisa mencapai final, Empoli harus melakukan keajaiban di laga kedua di Dallara. Gol kemenangan Bologna dicetak oleh Riccardo Orsolini, di bawah tatapan pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, yang hadir di tribun, serta 2 gol dari Dalinga yang membukukan brace dengan mencetak gol kedua dan ketiga dalam pertandingan ini. Dengan kemenangan 3-0, Bologna semakin dekat menuju final di Stadio Olimpico Roma, mengamankan peluang besar untuk melaju ke partai puncak.